Oke, sudah nampak slide-nya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Oke, slide-nya cuma 6 slide saja. Secara keseluruhan sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok berapa tadi yang bahas tentang transkultural nursing-nya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana cara mengaplikasikan teori ini di praktik keperawatannya teman-teman nanti, terutama saat teman-teman melakukan asuhan keperawatan komunitas. Nah, itu yang mau saya tekankan. Nah, secara keseluruhan poin-poin ini dari awal sampai akhir ini sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang membahas tentang transkultural nursing. Ini kalau di transkultural nursing itu dikenalkan oleh tokoh keperawatan namanya Leininger ya, Madeleine Leininger. Beliau menyampaikan terkait dengan sunrise model. Nah, kenapa disebut sunrise model? Karena ternyata seperti matahari ya, seperti matahari terbit ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, mulai dari faktor teknologi sampai dengan faktor pendidikan. Nah, kalau teman-teman mau mengaplikasikan transkultural nursing di perawatan komunitas, teman-teman harus kaji semua faktor-faktor ini ya. Teman-teman lihat tanda panah ya, tanda panah dua arah ini ya. Ini artinya masing-masing faktor dan dan yang di sini chord-nya ini ya saling mengaruhi teman-teman ya. Teknologi mempengaruhi kesehatan seseorang secara holistik, ya kesehatan seseorang secara holistik dipengaruhi oleh teknologi ya. Jadi betul yang teman-teman jelaskan tadi bahwa teknologi itu mempengaruhi kesehatan, bagaimana masyarakat mempersepsikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesehatannya. Ya, contoh ya, kalau orang sakit ya, apalagi di masa pandemi, orang takut ya datang ke rumah sakit karena ada infeksi COVID-19 misalnya. Akibatnya apa? Teknologi yang berkaitan dengan kesehatan ya itu digunakan secara optimal oleh masyarakat. Misalnya penggunaan telekonsul ya, konsultasi melalui handphone ya. Ada aplikasi khusus yang orang-orang kembangkan untuk memfasilitasi konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini maksudnya faktor teknologi. Bagaimana orang mempersepsikan, bagaimana orang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesehatannya. Lalu ada juga faktor religius ya dan filosofi. Kalau kaitannya dengan religius, itu kaitannya dengan keagamaan ya. Filosofi itu keyakinan seseorang tersebut terhadap kesehatan. Nah, kalau di model yang lain seperti community as a partner, kemudian apalagi tadi selain community as a partner ya, ada health belief model, health promotion model, saling berkesinambungan ya, termasuk kesinambungan dengan transkultural nursing ya, termasuk berkesinambungan dengan transkultural nursing, saling terkait teman-teman ya, saling terkait. Nah, keyakinan seseorang terhadap kesehatan terkait dengan praktik kesehatan itu juga mempengaruhi kesehatan. Orang mau nggak menggunakan fasilitas layanan kesehatan? Itu ada faktor yang mempengaruhi ya, kaitannya dengan kepercayaan. Bisa jadi di keluarganya itu ternyata turun temurun nggak pernah menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Kalau sakit kemana? Ya tanyain, teman-teman tanyakan. Itu gunanya teman-teman melakukan kajian. Ya. Format pengkajian di keperawatan komunitas lebih banyak menggunakan community as a partner ya dengan code community dan subsistemnya ya. Tapi boleh nggak teman-teman tambahkan faktor budayanya kalau mau dikombinasikan dengan transkultural nursing? Boleh aja. Faktor apa yang belum ada di CAP, community as partner, teman-teman splitkan di situ. Teman-teman input ya. Saya rasa dari beberapa faktor ini sudah ada di community as a partner, cuma menyorotinya tidak dari segi kalau teman-teman mau kombinasikan transkultural nursing dengan teori lainnya, teman-teman harus sudut pandangnya beda nih. Tapi walaupun sudut pandangnya berbeda, saling melengkapi. Ya, kalau transkultural nursing menyorotnya dari segi budaya ya,
perawatan berbasis budaya, kalau teori lain menyorotinya dari misalnya dari health promotion model, kalau teorinya knowledge bender ya. Saya punya buku ya, buku pakar teori keperawatan. Di sini banyak membahas tentang model ya, tentang teori-teori keperawatan mulai dari Florence Nightingale, kemudian Betty Newman, sampai dengan knowledge bender dan Leninger. Ini ada di sini ya. Ada 2 chapter ya, buku ini lengkap ya. Ini teori-teori dasar keperawatan. Nah, teman-teman, praktik keperawatan di komunitas atau di rumah sakit ya, dasarnya itu dari pengembangan model, teori dan model. Boleh teori model konseptual ya, atau boleh middle range ya, middle range teori. Kalau middle range teori saya nggak terlalu nuntut teman-teman untuk bisa menjelaskan middle range ya. Tapi yang penting model konseptualnya dulu. Konsep namanya juga konsep ya, dasarnya dulu nih. Teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman lihat pasien misalnya ya dirawat di rumah sakit, kok ada rasa cemas ya, kok terlihat murung ya, teman-teman sudah tahu teorinya, teori apa yang harus teman-teman gunakan untuk merawat si pasien ini gitu ya. Misalnya kaitannya dengan stres misalnya ya, boleh menggunakan apa, teori apa ya. Nah itu teman-teman bisa modifikasi. Nah termasuk kuesioner dari tiap-tiap model itu ada penjelasannya di teori dan model konseptual ya. Jadi dasar kita melakukan tindakan perawatan itu mulainya dari sini nih, dari mempelajari model ya. Format pengkajian yang digunakan rumah sakit juga modifikasi dari teori dan model keperawatan. Nah, tergantung sudut pandangnya apa, menggunakan teori yang mana. Ya. Ada juga terkait dengan faktor sosial nih, faktor sosial dan faktor sosial dan kerabatan artinya dalam keperawatan komunitas kita nggak bisa sendiri. Orang lain dukungan sosial juga mempengaruhi kesehatan. Nah nanti kalau teman-teman kebetulan mengerjakan tugas akhir, kalau mau meneliti tentang dukungan sosial juga boleh nih. Bagaimana dukungan sosial bisa mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ya, kerabatan juga. Coba deh lihat fenomena yang ada di masyarakat. Banyak sekali masalah kesehatan yang timbul akibat dari konflik sosial. Contohnya kekerasan, ya, kekerasan pada remaja, ya, tawuran dan lain sebagainya. Ya, ini kenapa terjadi? Teman-teman coba kaji. Kalau dari sudut pandang budaya, bisa jadi di sekolah tersebut memang ternyata sudah turun temurun, ya, sudah jadi budaya orang melakukan kegiatan kekerasan. Misalnya ya, hal simpel yang paling gampang dilihat deh pada saat otek dan lain sebagainya. Ya, ini juga mempengaruhi kesehatan. Jadi nilai budaya juga ya, nilai budaya dan uh, apa namanya, nilai budaya serta kebiasaan hidup ya yang ada di masyarakat ini juga mempengaruhi ya. Apa nih yang nilai-nilai yang diterapkan di masyarakat ya, misalnya ya praktik pada saat si ibunya baru melahirkan nih, ada wanita baru melahirkan. Nah saya kasih contoh yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal di daerah Kalimantan Barat ya. Itu pada saat si ibu baru melahirkan, bayinya udah keluar. Nah, karena kami di sana itu kekurangan alat ya, alat kesehatan jauh dari fasilitas lain kesehatan, terutama di tempat saya ya, rumah saya yang di desa ya. Itu motong tali pusat harusnya ya, benarnya itu pakai gunting tali pusat ya normalnya ya. Tapi karena alat kesehatannya nggak ada, fasilitasnya nggak ada, kami gunting menggunakan bambu yang runcing, bambu yang sudah ditajemin ya. Demikian juga setelah bayinya lahir, plasentanya lahir, praktik kesehatan yang diterapkan di masyarakat di tempat saya itu, ya, ambil abu yang masih hangat, ya, lalu ditempelkan di area reproduksinya, ya.
Tujuannya apa? Katanya ya, katanya supaya cepat sembuhnya ya. Mungkin ya kalau kita kita melihat ya dari sudut pandang keperawatan, hal tersebut mungkin bisa untuk menghentikan perdarahan dan lain sebagainya ya, atau untuk mencegah terjadinya infeksi. Tapi justru hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya infeksi karena darah yang keluar dari area reproduksi. Dilihat dulu tuh kebersihannya, itu yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Ya. Bisa nggak budaya dihilangkan? Budaya nggak bisa dihilangkan, teman-teman. Teman-teman kalau ke masyarakat, ke suatu daerah yang baru nih terutama, ya, kalau teman-teman sok jago mau menentang budaya, teman-teman diusir nanti yang ada. Ya. Yang bisa teman-teman lakukan sebagai perawat adalah memodifikasi, ya, teman-teman perawat. Nah, mereka punya budaya, kita punya ilmu keperawatan, teman-teman modifikasi. Ya. Bagaimana tekniknya, teman-teman diskusi sama warga setempat ya. Tapi jangan menghilangkan budaya karena itu sudah turun-temurun dilakukan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut ya. Sekarang ada yang namanya PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kolaborasi dengan dukun-dukun beranak ya. Karena ternyata di daerah-daerah terpencil yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, penolong melahirkan yang paling banyak adalah ditolong oleh dukun beranak, teman-teman. Nah, kalau dia perkampungannya jauh dari fasilitas layanan kesehatan, maka kita harus paksakan dia ke puskesmas yang jaraknya itu 2 atau 3 jam dari desa tersebut gitu. Keburu melahirkan di jalan. Syukur kalau nggak ada komplikasi. Kalau ada komplikasi, ya. Nah, caranya adalah kita kolaborasi nih sama dukun-dukun beranak ya. Perawat komunitas harus kolaborasi ya. Kita edukasi aja, kita ajak diskusi ya. Bagaimana cara menolong persalinan yang aman ya. Lalu ada juga kaitannya dengan faktor politik dan faktor legal ya. Kalau ngomongin legal berarti kita ngomongin tentang kebijakan hukum yang mendukung praktik kesehatan. Nah, teman-teman harus tahu Undang-Undang Keperawatan ya, Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 itu yang mengatur praktik keperawatan, teman-teman. Yang mengatur bagaimana teman-teman harus berperilaku, yang mengatur bagaimana teman-teman harus bertindak. Ya. Nah, payungnya teman-teman sebagai perawat adalah Undang-Undang Keperawatan ini. Ya. Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Termasuk kalau teman-teman diri keperawatan, berkas persyaratannya apa saja itu ada di Undang-Undang Perawatan Nomor 38 ya. Dan birokrasinya itu dari mana ke mana itu ada di situ. Teman-teman boleh baca atau boleh searching, download itu undang-undangnya ya, baca. Karena itu payung kita. Nah, karena itu payung, jadi kita harus paham supaya kita tahu, oh area kerja saya itu ini ya. Oh, saya kalau mau melakukan tindakan ini harus kolaborasi dengan siapa. Ya, ada juga undang-undang tentang kesehatan. Kalau undang-undang kesehatan ya interdisiplin ilmu semuanya ada di situ. Ya. Ada juga faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi ini udah pasti ya. Ini mempengaruhi seseorang untuk patuh nggak sih dia untuk pergi ke rumah sakit ketika terjadi masalah kesehatan atau malah keep. Ya. Dia nggak datang ke fasilitas layanan kesehatan karena tidak ada biaya. Ternyata BPJS ya, yang program dari itu tidak semua merasakan manfaatnya ya, tidak semua sasarannya itu masih burem, artinya orang yang tadinya itu harusnya layak mendapatkan manfaat program tersebut jadinya tidak mendapatkan ya, tidak dapat, nggak terdaftar jadi peserta BPJS ya, karena BPJS kan ada yang mandiri, ada yang di cover sama pemerintah ya, jadi mereka nggak perlu bayar kalau yang nggak mampu ya. Faktor pendidikannya juga ya, bagaimana seseorang paham terhadap praktik kesehatan.
tergantung dari tingkat pendidikannya. Ya, teman-teman boleh nih dijadikan topik penelitiannya, tingkat seseorang yang seperti apa, yang status kesehatan itu baik. Ya, apakah SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Ya. Lalu di sini juga yang faktor-faktor ini, ya, dari teknologi sampai edukasi, ini mempengaruhi status kesehatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan institusi, ya, di sistem layanan kesehatan. Teman-teman lihat yang tiga ini, kita bisa mengakomodasi, ya, bernegosiasi terkait dengan bagaimana sih harusnya yang baik gitu ya dengan masyarakat. Ini caranya nih kita bisa maintenance, memperbaiki, menegosiasi atau terkait dengan budaya ini. Tapi mungkin stepsnya nggak akan mudah gitu ya, akan banyak kendala. Ya apalagi kaitannya dengan restruksi ya. Ini akan susah terutama orang-orang yang kental sekali dengan budaya. Nah, ini yang mau saya tekankan terkait dengan proses perawatan ya. Ingat bahwa kita perawat itu ada dua, ada perawat vokasi, ada perawat profesi. Nah, teman-teman kalau belajar S1 perawatan dan nurse itu teman-teman adalah perawat profesi ya. Areanya kerjanya teman-teman adalah ini, proses keperawatan. Kompetensi yang teman-teman mendiagnosis dan membuat nursing care plan ya, membuat rencana keperawatan. Perawat vokasi nggak punya kompetensi untuk ini ya. Untuk mendiagnosis dia nggak punya kompetensi, untuk membuat rencana keperawatan dia tidak punya kompetensi. Perawat vokasi adalah perawat pelaksana ya. Teman-teman yang mendiagnosis, teman-teman yang membuat rencana keperawatan, yang melaksanakan bisa teman-teman ya atau perawat vokasi ya. Itulah kelebihannya teman-teman sebagai perawat nurse ya, perawat profesional. Tahapannya mulai dari nursing assessment ya, pengkajian keperawatan. Nah, di keperawatan komunitas, pengkajian keperawatan lebih banyak menggunakan community as a partner. Boleh enggak itu dikolaborasi dengan model lain? Boleh aja, silakan ya. Aspek yang harus teman-teman kaji adalah mulai dari data inti ya. Data inti tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok ya, mulai dari data demografis ya, statistik vital dan lain-lain ya. Silakan teman-teman nanti diskusikan kembali ya. Lalu ada data subsistem termasuk ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Ya, itu di perawatan komunitas. Ya, intinya datanya itu mulai dari data dasar dulu. Ya, data dasar meliputi data demografis ya. Nah, setelah teman-teman lakukan pengkajian ya, karena ini di keperawatan komunitas, tahapannya adalah teman-teman lakukan observasi dulu ya. Tahapan ketika teman-teman datang di suatu komunitas, teman-teman observasi dulu menggunakan inisial survei ya. Tujuannya adalah supaya teman-teman tahu gambaran singkat mengenai masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Setelah tergambar ya, masalah kesehatannya tergambar, teman-teman kembangkan instrumen kajian ya menggunakan community as a partner dan model-model lainnya ya yang relevan ya dengan masalah kesehatan sesuai dengan Winset Survey. Setelah teman-teman buat instrumen, teman-teman sebarkan instrumen tersebut di komunitas. Minta bantuan kader. Ya. Karena kita kalau di praktik perawatan komunitas nggak bisa kerja sendiri. Minta bantuan kader atau perawat puskesmas. Ya. Setelah data pengkajiannya terkumpul, tugasnya teman-teman sebagai perawat nurse adalah melakukan analisis. Ya. Cara teman-teman lakukan pisahkan data normal dan data tidak normal. Nah, yang teman-teman analisis adalah data tidak normal, ya. Yang teman-teman analisis adalah data-data tidak normal. Data-data tidak normal ini teman-teman kelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya.
bentuknya adalah data subjektif dan data objektif. Data yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya, masyarakat desa X mengeluh bla 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 bla, itu data subjektif ya. Kalau data objektif adalah data yang teman-teman dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil olah um, instrumen pengkajian objektif ya. Boleh nggak data objektifnya itu TTP? Boleh aja kalau targetnya adalah individu. Tapi masyarakat, datanya tampilkan saja dalam bentuk persentase ya. Misal ya, 50% warga desa X ya menderita bla 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 bla. Data objektif. Kalau targetnya komunitas dan kelompok. Ya. Oke, itu analisis data. Itu yang harus teman-teman analisis ya. Buat dalam bentuk tabel. Nomor, data, nanti di dalam itu ada data subjektif dan data objektif. Lalu masalah yang timbul apa? Ya, masalahnya apa dan etiologinya ya. Kenapa perlu menampilkan etiologi? Karena itu yang mau kita intervensi. Ya. Kenapa etiologi harus dihilangkan? Supaya masalahnya nggak muncul lagi. Yeah. Itu kaitannya dengan analisis data. Data sudah dianalisis, sudah ada masalah, ya, sudah bisa dapat disimpulkan masalahnya apa. Tugasnya teman-teman adalah mendiagnosis, ya, mendiagnosis. Dapat nih diagnosisnya, misalnya 3 diagnosis dari data-data tadi disimpulkan ada 3 diagnosis. Tugasnya teman-teman adalah menyimpulkan, memprioritaskan masalah, ya. Diagnosisnya itu diprioritaskan. Kira-kira dari 3 ini, yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu? Apakah diagnosis 3, 2, atau 1? Karena ini praktiknya praktik komunitas, ya. Cara memprioritaskan masalahnya adalah dengan berdiskusi dengan kader, puskesmas, ya, dan kelurahan, RT dan RW. Ya. Kecuali kalau diagnosis yang teman-teman angkat itu diagnosis individu, ya, bisa teman-teman prioritaskan berdasarkan kebutuhan Maslow. Nah, tergantung sifat masalahnya. Kalau masalah non trauma, ya, masalah non trauma, teman-teman prioritaskan masalah berdasarkan kebutuhan Maslow, ya. Tahu ya, mulai dari fisiologis sampai aktualisasi diri. Tapi kalau terutama yang ada kaitannya dengan kardio dan vaskuler, teman-teman prioritaskan dengan urutan C, A, B. Circulation, airway, dan breathing. Kenapa harus circulation dulu? Karena mengancam kardio dan vaskuler, kaitannya dengan vaskuler. Vaskuler itu bagian dari circulation. Cari dulu masalah kesehatan keperawatan yang ada kaitannya dengan vaskuler. Misalnya, risiko terjadinya perdarahan. Nah, itu masalah kesehatan yang ada kaitannya dengan vaskuler dan lain sebagainya. Silakan cari, teman-teman baca di Nanda ya. Nanda atau SDKI. Silakan mau gunakan yang mana bebas. Lalu kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan vaskuler, ya, kardio dan vaskuler, kaitannya dengan mengancam sistem pernapasan, teman-teman prioritaskan masalahnya berdasarkan urutan A, B, C. Ya. Airway, breathing, dan circulation. Ya. Kenapa harus airway dulu? Karena masalahnya mengganggu sistem pernapasan. Contohnya pasien keselak mangga. Ya, keselak mangga kalau teman-teman ngerjakan sirkulasinya dulu, napasnya nggak ada, ya, nggak ada udara yang masuk pernapasan, nggak ada oksigen yang masuk ke paru-paru, pasiennya bisa meninggal. Mangganya masih tenggorokan. Ya. Contoh ya, makanya ABC ya, airway, breathing, dan circulation. Ya, jadi tergantung sifat masalahnya bagaimana. Nah, karena ini asuhan perawatan komunitas, ya, teman-teman buka
bukunya Lancaster ya, Ten Hop dan Lancaster. Di situ ada cara-cara memprioritaskan masalah ya. Buku CAP ya, atau partner itu ada satu buku khusus ya yang membahas tentang CAP. Bagian indeksnya itu ada cara memprioritaskan masalah perawatan komunitas. Kalau perawatan keluarga, teman-teman lihat Maklaya ya, teorinya Maklaya. Di sana ada. Atau kalau teman-teman kebetulan lagi di kampus, saya ada buku panduan asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, buku biru. Kalau Ikatan Perawat buku biru ya. Semua perawat komunitas itu punya buku biru. Ya. Teman-teman bisa lihat itu ya di sana ada cara perhitungan masalah ya. Atau nanti saat pembahasan asuhan keperawatan, konsep dasar asuhan keperawatan, saya akan jelaskan mulai dari kajian sampai evaluasi. Ini pengenalan aja ya. Nah, lalu setelah uh, perawatannya diprioritaskan, sudah diketahui urutan nomor 1, 2, dan 3, tugas selanjutnya teman-teman adalah membuat nursing care plan, membuat intervensi keperawatan. Ya. Tujuan dan kriteria hasil ya, harus berdasar, harus memenuhi unsur SMART, teman-teman. Ya, harus memenuhi unsur SMART. S-nya spesifik, measurable, ya, achievable, relevance, dan timing. Ya. Tujuannya, misalnya ya, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan spesifik, ya, tindakan keperawatan kepada tuan bla bla bla, misalnya kalau individu ya, kalau targetnya individu, ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada tuan A, diharapkan bla 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 selama misalnya selama 3 kali 2 jam misalnya ya, itu timely. 3 kali 2 jam itu timely. Measurable adalah, maksudnya measurable, nanti kan tujuan dan kriteria hasil. Di bagian kriteria hasilnya, teman-teman lihat NOC. Ya. Nah, satu NOC itu teman-teman buat indikator keberhasilan. Misalnya kriteria hasilnya dilihat dari aspek tanda-tanda vital. Misalnya, teman-teman buat tabel di dalamnya, nomor, indikator, sebelum dan setelah. Karena kriteria hasilnya adalah tanda vital, teman-teman buat di dalamnya itu indikator yang pertama, tekanan darah, pernapasan, suhu, dan di ya, yang memenuhi unsur tanda vital. Sebelum teman-teman lakukan tindakan perawatan, nilainya berapa poinnya, misalnya 4 atau 2 misalnya ya. Nanti setelah teman-teman lakukan tindakan perawatan, nah teman-teman evaluasi. Misalnya tadi teman-teman sudah sampaikan indikatornya dari 2 menjadi 4, menjadi 5 ya. Nanti di akhir teman-teman evaluasi. Evaluasinya kalau evaluasi akhir bentuknya sumatif ya. Evaluasi akhir. Itu measurable. Ada indikator sebelum dan setelah. Achievable ini artinya di nursing care plan yang teman-teman buat ini ya harus menyelesaikan masalah, nggak usah muluk-muluk ya. Targetnya harus bisa teman-teman capai. Nggak usah bikin tujuan kriteria hasil yang muluk-muluk, yang akhirnya nggak bisa teman-teman laksanakan. Nah itu relevan, artinya nursing NCP yang teman-teman buat ini kan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Ya, harus relevan. Ya. Apa yang mau kita selesaikan dulu? Etiologinya. Ya. Kalau etiologinya sudah terselesaikan, masalahnya kemungkinan akan terselesaikan juga. Ya. Itu untuk NCP, SMART ya bentuknya ya. Lalu implementasi kita hanya melaksanakan berdasarkan NCP yang sudah kita buat. Tapi ingat, teman-teman di bagian NCP ini teman-teman kasih tanda tangan yang membuat NCP dan yang melaksanakan NCP tersebut teman-teman Bruder Andi misalnya, Bruder Kankan misalnya ya, Parap.
Kenapa? Karena itu legalitasnya teman-teman sebagai perawat, ya. Legalitas teman-teman sebagai perawat. Jika sewaktu-waktu teman-teman ya, misalnya pasiennya karena kondisi pasien ubah-ubah. Nah, itu bedanya diagnosis perawatan dan diagnosis medis. Kalau diagnosis medis dari awal pasiennya masuk ya sampai nanti pasien keluar, diagnosisnya tetap sama. Masuknya dengan DHF, keluar diagnosis yang dicatat di dalam rekam medis. Ya. Tapi diagnosis keperawatan adalah diagnosis yang berkembang. Makanya ada yang namanya catatan perkembangan. Ya. Catatan yang nulis adalah perawat. Karena apa? Karena diagnosis perawatan setiap hari bisa saja berubah-ubah tergantung kondisinya si pasien. Ya, tergantung kondisinya pasien. Hari ini misalnya tanggal 22, diagnosisnya cuma 3, hipertermi, kemudian resiko infeksi, dan kekurangan cairan misalnya hari ini. Besoknya bisa saja nambah dari 3 jadi 5. Atau diagnosis yang hari ini ada, besoknya setelah teman-teman evaluasi secara formatif, bisa saja itu dia sudah demam lagi nih si pasiennya. Maka kalau udah demam kita angkat diagnosis hipertermi, kan nggak ada data pendukung, gantung kondisi pasien. Itu bedanya diagnosis medis, diagnosis. Ya. Tahapan terakhir yang adalah yang kita evaluasi. Yang kita evaluasi adalah nursing care plan di bagian tujuan dan kriteria hasil. Kita kan tadi sudah menetapkan kriteria hasilnya. Nah, itu yang mau kita evaluasi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah indikator yang sudah kita buat. Ya. Apakah betul dalam perawatan yang tadinya tanda-tanda vital itu dari 2 bisa menjadi 4. Nah, bentuk evaluasi keperawatan SOAP. S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya analisisnya teman-teman, ya. Apa yang dianalisis? Indikator yang sudah teman-teman buat, ya. Kriteria hasil yang sudah teman-teman buat, ya. Lalu P-nya adalah plan, ya. Bentuk evaluasi subjektif adalah pasien mengeluh bla bla bla. Pasien mengatakan bla bla bla. Kalau data objektif adalah data yang teman-teman lihat ya, atau data berdasarkan hasil pemeriksaan pendukung, misalnya tensi, hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan pendukung radiologi dan sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian A-nya analisisnya ya, dari data subjektif dan objektif di atas, bagaimana teman-teman menganalisis? Apakah sudah tercapai ini indikator yang sudah saya buat? Ya. Nah, lalu bentuk
digampar orang gara-gara nggak memperhatikan prinsip etik, ya, menjalankan prinsip etik. Ini sering terjadi ya. Coba deh kalau teman-teman buka artikel, ada misalkan perawatnya kena tampar dan lain sebagainya ya. Sudut pandangnya banyak ya, bisa dari sudut pandangnya nakes, bisa dari sudut pandangnya klien dan keluarga, ya tergantung memandangnya dari sudut pandang mana nih. Tapi kalau teman-teman bekerja sesuai SOP ya, hal tersebut bisa teman-teman atasi ya. Intinya kalau teman-teman bekerja di rumah sakit atau maupun di puskesmas, teman-teman bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur supaya nanti teman-teman pada saat teman-teman mengalami masalah, komplain si pasien dan keluarganya komplain, ya teman-teman jelaskan bahwa si pasiennya mengalami masalah kesehatan ini. Ya. Masalah kesehatan ini bisa diatasi dengan tindakan ini. Nah, tindakan ini sudah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur. Tahapannya seperti ini, Pak Bu. Nah, teman-teman bisa menjelaskan. Ya. Tapi kalau orang nggak menjalankan sesuai SOP, bingung dia mau ngejelasin gimana. Boro-boro mau ngejelasin SOP-nya aja dia nggak paham. Ya, bagaimana. Jadi segala sesuatu termasuk ketika teman-teman akan melakukan kenapa pasien ini harus dipasang, kenapa si pasien ini harus dipasang infus. Ya. Kalau dokternya merekomendasikan untuk dipasang infus, ternyata pasiennya nggak mau, saya harus nah, karena banyaknya kendala ketika kita berhadapan dengan budaya yang ada di masyarakat, ya, kita harus punya strategi nih teman-teman. Ya. Kita harus menghargai ya salah satu prinsip etik yang pertama adalah autonomi. Artinya pasien itu bebas memilih mau dilakukan tindakan perawatan atau ini sering terjadi di rumah sakit ya. Kalau misalkan dia nggak mau, teman-teman buat ya pasiennya itu diinstruksikan untuk menandatangani surat penolakan teman-teman ya. Jangan sampai pasien yang nggak mau ya teman-teman nggak lakukan apa-apa. Giliran ditanya sama dokter DPJP-nya, teman-teman bingung. Ya, tapi kalau teman-teman sudah menjelaskan, selamat pagi Pak Bu, saya Andi, perawat yang berkat dari sekian. Bapak dapat obat yang akan diberikan melalui infus. Nah, ini kan belum terpasang infus. Kita pasang infus dulu ya Pak. Aduh sus, saya nggak mau dipasang infus. Saya nggak biasa. Kalau sakit saya minum obat, minum aja. Baik. Karena Bapak menolak untuk dapat pasangan infus, sodorin surat penolakan. Bapak tanda tangan itu surat penolakan tindakan ya supaya nanti pada saat ditanya oleh dokter saya dapat menjelaskan kepada dokter bahwa Bapak meminta untuk obat diberikan secara minum saja, tidak diberikan melalui infus. Ya, jadi ada buktinya ya. Trust in health authorities ya. Ini kaitannya dengan kebijakan kesehatan teman-teman. Kebijakan kesehatan bagaimana caranya teman-teman memberikan edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan kebijakan kesehatan yang ada, terutama yang kaitannya dengan kebijakan dari Kemenkes ya. Kebijakan dari Kemenkes nggak semua orang tahu. Ya, kadang-kadang orang tahu dari petugas kesehatannya. Oh gitu ya sus. Oh gitu ya. Ya. Ini tugasnya teman-teman ya. Dan memberikan rekomendasi serta informasi kesehatan yang relevan dengan penyakitnya ya, yang relevan dengan penyakitnya. Kalau panjang kali lebar ya, teman-teman datang ke satu pasien menjelaskan panjang kali lebar, tapi nggak ada relevan dengan penyakitnya ya. Habis waktunya teman-teman di ruangan tersebut untuk satu pasien aja ya. Bayangin aja kalau teman-teman merawat 35 pasien ya. Merawat 35 pasien di satu ruangan aja teman-teman habiskan waktu 20 menit. Itu kayaknya nggak efisien. Ya. Jadi teman-teman nanti kerjanya itu cepat dan tepat itu dituntut. Risk perception ya. Risk perception ini terkait dengan persepsi kesehatan yang salah
Nah, tugasnya teman-teman adalah mengedukasi bagaimana caranya meluruskan informasi yang keliru nih. Saya di rumah sakit sering nih, si pasiennya itu bilang, eee, "Saya baca di Google begini deh, Brother," katanya kayak gitu. Ya, Google-nya nggak tahu Google yang mana yang dia lihat ya. Yang nulis di Google itu juga nggak tahu orang kesehatan apa bukan ya, apakah orang perawatan atau bukan ya. Jadi lihat dulu Google-nya Google yang mana ya. Tugasnya teman-teman itu kan mengedukasi ya, memberikan edukasi. Kalau informasi yang diterima oleh klien dan keluarganya itu keliru ya, teman-teman berikan edukasi yang benar ya berdasarkan data-data yang aktual ya, data-data yang ada ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan kebijakan, ya sudah teman-teman tampilkan aja kebijakan dari Kemenkesnya. Pak, ini kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan ini ya. Disalurkan informasinya, jangan sampai itu berlarut sehingga menjadi kebiasaan, nggak berubah-ubah ke pasiennya. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya masyarakat dapat menerima rekomendasi perubahan perilaku ya. Nah, coba lihat dari beberapa model dan konsep tadi ya. Semuanya rata-rata ngomongin perilaku, behavior ya. Karena apa? Ternyata perilaku ini mempengaruhi kesehatan klien dan keluarga. Perilaku ini sepersekian persennya. Ada perilaku, lingkungan, dan individunya ya, dari individunya. Ya. Yang paling banyak memang dari lingkungan, tapi sekian persennya dari perilaku. Perilaku beresiko, perilaku kesehatan, beresiko kesehatan ya. Contoh ya, merokok ya. Merokok itu sudah ada larangan untuk berhenti merokok di bungkus rokok pula. Bahkan yang punya produk rokok, yang punya perusahaan rokok aja nggak merokok. Ya, coba deh teman-teman searching ya dari orang yang punya perusahaan rokok ya. Ada pernyataan beliau nggak merokok ya. Karena apa? Sudah tahu bahayanya ya. Teman-teman kalau praktik di rumah sakit ada nanti pasien yang terpasang tracheostomi. Jadi ininya lehernya ini bagian leher trakeanya ini dibolongin ya, dibolongin nanti dipasang alat. Jadi bernapasnya si klien itu melalui alat tersebut ya. Jadi bayangin aja ada bolongan di bagian trakea ini ya. Akibat dari kebiasaan merokok di masa mudanya ya, susah bernapas. Kalau teman-teman kaji itu pasti keluar suaranya itu nggak akan keluar. Teman-teman bisa bantu nanti dengan papan atau kertas kalau kaji klien dengan pakai Shopee. Lalu kaji juga terkait dengan pengetahuan. Terkait dengan pengetahuan, bagaimana sih pengetahuan di masyarakat wilayah X terhadap hipertensi misalnya, atau terhadap DM. Teman-teman kaji. Jangan sampai teman-teman berikan edukasi kesehatan, ternyata masyarakatnya udah pernah terima edukasi kesehatan tentang hipertensi atau DM ya. Ah, bosen, itu mulu katanya. Ya, karena udah pernah diterima edukasi kesehatan tentang topik tersebut ya. Jadi kaji tanya, udah pernah belum terpapar informasi tentang ini? Ya, udah Pak, dari puskesmas bulan lalu udah menjelaskan tentang ini. Ya. Jadi apa yang belum pernah disampaikan? Ya, tanya, ya, lakukan wawancara. Lalu terkait dengan bagaimana alur berpikirnya masyarakat ya, alur berpikirnya masyarakat terhadap kesehatan. Kadang-kadang orang recokin ya, data-datanya nggak tahu dari mana dia dapatkan. Ya. Bisa jadi itu cuma mitos atau terjadinya misperception ya, salah mempersepsikan informasi. Maksudnya A, dikiranya B ya, tugasnya petugas kesehatan itu ya, supaya jangan sampai terjadinya mispersepsi ya. Sekarang banyak hoax ya terkait dengan kesehatan. Akibatnya apa? Orang nggak mau melakukan tindakan pencegahan karena misperseption. Oh, ini terbuat dari
ini terbuat dari B, saya nggak mau deh. Oh, ini bisa menyebabkan A, ini menyebabkan B, saya nggak mau. Atau malah adanya stigma di masyarakat, ya, stigma negatif. Ini masih ada ya, pasien-pasien dengan TB, ya, pasien-pasien dengan HIV dan AIDS, ya. Ingat, HIV dan AIDS adalah dua kondisi yang berbeda, ya teman-teman. Jadi jangan nyebutinnya HIV AIDS, jangan, ya. Orang dengan HIV belum tentu AIDS, ya, tapi akan menuju ke sana, ya, akan menuju ke sana, ya. Stage-nya itu beda, ya. Oke, lanjut. Kayaknya udah selesai. Oke, dari penjelasan singkat saya terkait dengan transkultural nursing, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau diklarifikasi? Pak, menurut saya begini deh. Pak, menurut referensi yang saya baca seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Aduh, bingung. Nah, kalau bingung, teman-teman baca lagi slide-nya. Teman-teman ya, klarifikasi boleh melalui Sipen atau langsung ke saya. Ya, slide-nya sudah saya share sama Sipen. Kan, ada yang mau tanyakan, kan? Maaf Pak, kalau dari saya belum ada Pak. Oke, Astrid Mudiasita. Aman Pak, belum ada Pak. Oke, atau dari teman. Oke, atau dari teman-teman yang lain, aman? Aman ya? Aman Pak. Oke. Sipennya, ini teman-temannya hadir semua. Hadir Pak. Hadir semua ya. Nanti ini di screenshot ya, di screenshot supaya nanti teman-teman bisa lampirkan di BAP ya. Karena untuk perkuliahan online itu harus wajib menampilkan bukti perkuliahan ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan melalui Sipen atau bisa langsung saya ya. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih, selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sore Pak. Terima Ya. kasih.